Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu surat yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin adalah surah Al-Ikhlas. Surah pendek yang sering disebut dengan surah Kulhu ini memang sangat familiar di kalangan kaum muslimin. Hampir dipastikan kaum muslimin banyak yang hafal surah ini, termasuk anak-anak yang masih usia dini pun telah hafal surah ini. Bahkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surah Al-Ikhlas telah menjadi surah paling favorit, surah idola di kalangan para sahabat. Mereka menjadikannya sebagai bacaan utama di dalam ibadah sholat, menjadikannya sebagai wirid dan zikir harian karena kecintaan mereka pada surah pendek ini. Surah Al-Ikhlas banyak memiliki keutamaan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Membacanya 3 kali setara menghatamkan Al-Quran. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an." Qalu, "Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Qala, "Qul huwallahu ahad, ya'dilu thulutsal Qur'an." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tidak mampukah kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana caranya ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, surah Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, adalah setara sepertiga Al-Quran. Yang kedua, di antara keutamaan surah Al-Ikhlas adalah surah perlindungan diri, di mana dengan membacanya pada waktu pagi dan sore hari, Allah akan melindungi kita di sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'." Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ketika dibaca pada waktu pagi dan sore hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan melindungi kalian dari segala keburukan. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di antara keutamaan surah Al-Ikhlas adalah menjadi sebab masuk ke dalam surga. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa ada salah seorang sahabat Ansor, yaitu Sayyidina Kulthum bin Hidam, ditunjuk menjadi imam sholat jamaah di Masjid Quba. Ketika sholat jamaah, Sayyidina Kulthum memiliki kebiasaan unik. Pada setiap rakaat sholat, setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surah-surah lainnya. Jelasnya beliau membaca 2 surah sekaligus dalam 1 rakaat, yaitu surah Al-Ikhlas dan 1 surah lainnya. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Ikhlas dan 1 surah lainnya. Demikian pula rakaat kedua, beliau tetap membaca surah Al-Ikhlas dan 1 surah lainnya. Dan demikianlah Sayyidina Kulthum bin Hidam, setiap kali menjadi imam sholat jamaah, bacaan surah pendek pilihan beliau adalah surah Al-Ikhlas dan 1 surah lainnya dalam setiap rakaat.
Kebiasaan Sayyidina Kulthum saat menjadi imam ini ternyata menjadi bahan pembicaraan para jamaah. Mereka sepertinya mulai bosan dengan bacaan imam yang selalu surah Al-Ikhlas, seakan-akan tidak ada surah-surah lainnya. Ketika jamaah memintanya menggantinya dengan surah yang lainnya, Sayyidina Kulthum dengan tegas akan tetap membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat. Jika jamaah tidak suka, Sayyidina Kulthum mempersilakan mencari imam yang lain. Para jamaah akhirnya mengalah karena memang tidak ada yang lebih alim dibanding Sayyidina Kulthum. Ketika hal ini kemudian diketahui Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Sayyidina Kulthum mengapa selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholat sebelum surah-surah lainnya. Sayyidina Kulthum menjawab, "Aku sangat mencintai dan menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah." Mendengar jawaban Sayyidina Kulthum, akhirnya Rasulullah SAW menjawab dengan memberikan kabar gembira. "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu dan rasa sukamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Dari kisah sahabat Sayyidina Kulthum yang lebih suka membaca surah Al-Ikhlas ini ketika menjadi imam sholat jamaah, para ulama menyimpulkan beberapa hukum dan hikmah. Pertama, surah Al-Ikhlas memiliki rahasia keutamaan yang dahsyat. Siapa yang membacanya dengan rutin karena mencintainya bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga sebagaimana yang terjadi pada Sayyidina Kulthum bin Hidam. Kedua, diperbolehkan membaca 2 surah sekaligus dalam 1 rakaat, terlebih surah-surah pendek. Yang ketiga, boleh membaca 2 surah yang sama dalam setiap rakaat sebagaimana teladan dari Sayyidina Kulthum yang dalam setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas dan 1 surah lainnya. Dan selanjutnya yang keempat, boleh memilih dan membaca surah-surah pendek dalam setiap rakaat, meskipun juga dianjurkan membaca surah atau ayat yang lebih panjang. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.